pelajaran tatap muka, tapi nggak pelajaran tatap muka juga, sehingga kita tidak bisa meninggalkan ini yang sudah kita jalani, misalnya PJJ pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah PDR, ini nggak bisa. Pak Mas Menteri menyampaikan ya paling tidak hybrid bisa atau apa namanya blended, jadi campur-campur. Karena pandemi sudah jalan begini, ada beberapa opsi yang masih suka kurikulum 13, maka tetap. Kemudian ada kurikulum darurat ya, dan karena itu penyederhanaan ya. Kemudian ini sekarang kurikulum merdeka, jadi kurikulum darurat, atau kemudian ada perkembangan sedikit, ada kurikulum prototipe gitu. Kemudian sekarang terakhir kurikulum merdeka. Semua bisa dilakukan dan artinya nggak bisa rigid, harus dipaksakan. Tapi ada tawaran terakhir dari Kemendikbud, kurikulum merdeka, judulnya merdeka. Memang ada beberapa aspirasi bahwa karena ini kan pemulihan, pemulihan saja atau mungkin adaptasi dan seterusnya. Tapi intinya memang memberikan kemerdekaan kepada pemangku kepentingan pendidikan untuk menjalankan pendidikan ini sesuai dengan kondisinya masing-masing, karena sebelumnya sudah ada kurikulum gitu. Ada skala prioritas dengan Pak Fitri di daerah kemudian ini. Nah ini kalau mana yang harus didahulukan atau apa segala macam, saya kira ini Pak ini. Tergantung kesiapan dari satuan pendidikan. Jadi bertahap, pertama bagaimana belajar dulu, memahami dulu, dan mungkin mengubah sebagian dulu, memakai tetap kurikulum yang lama tanpa mengubah kurikulum sebagian dulu. Nah kemudian belajar lagi, belum menggunakan perangkat-perangkat yang sudah disiapkan, dan terakhir tahap ketiga itu pada saatnya menyiapkan sendiri, menyusun sendiri, dan memberikan kewenangan, keleluasaan kepada sekolah, satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum yang cocok dengan situasi mereka, yang sesuai dengan kondisi kebutuhan murid dan berbeda potensi-potensi dan bakat minat peserta didik. Kebijakan kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Mas Menteri di episode 15 dilanjutkan dengan kebijakan Merdeka Belajar episode 17, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Ini menjadi penting karena dari 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, itu ada beberapa yang terancam punah. Tadi Pak Diki sampaikan ada 11. Nah, kalau di dalam proses pembelajaran ini kita coba agar di kelas-kelas awal itu masih menggunakan pengantar bahasa ibu, bahasa daerah. Ini sudah dikuatkan dari hasil kajian oleh BSKP bersama inovasi di NTT, bahwa pembelajaran di kelas awal, di kelas 1, kelas 2 dengan menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, itu meningkatkan nilai dan meningkatkan kemudahan siswa untuk bisa menangkap baik itu